Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi mekanika kuantum. Ini melanjutkan video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita telah dapat menentukan bilangan kuantum, keempat bilangan kuantum. Nah, hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara penyusunan untuk konfigurasi mekanika kuantum menggunakan prinsip Aufbau. Berdasarkan prinsip Aufbau itu didasarkan pada teori-teori sebelumnya, di mana jenis orbital ada 4, yaitu S, P, D, dan F, di mana berdasarkan penyusunan dari Aufbau, pada kulit pertama itu terdapat orbital S saja, sedangkan pada kulit kedua itu terdapat orbital S dan P, kulit ketiga ada orbital S, P, dan D, dan kulit keempat sampai seterusnya memiliki orbital S, P, D, dan F. Nah, pada penyusunan Aufbau ini berdasarkan urutannya, di mana awalnya adalah 1S sini, selanjutnya ada tanda panah ke bawah ada 2S, selanjutnya tanda panah ketiga ada 2P dan 3S, dan selanjutnya ada 3P, 3S mengikuti tanda panahnya. Ada 3D, 4P, 5S, selanjutnya ada 4D, 5P, 6S, dan seterusnya. Nah, setiap orbital ini memiliki jumlah elektron maksimal. Itu berdasarkan ruangan yang dimiliki. Ketika S itu mempunyai satu kotak, di mana satu kotak itu hanya dapat diisi oleh 2 elektron, berarti S memiliki elektron maksimal 2. Dan P, karena 3 kotak, memiliki elektron maksimal 6. Sedangkan D, ada 5 kotak, berarti memiliki elektron maksimal 10. Sedangkan F, 7 kotak, berarti ada 14 elektron maksimal. Di sini ada contohnya untuk menuliskan konfigurasi Aufbau ya benar, mekanika kuantum. Nah, sebelumnya kita ada dalam teori Bohr, di mana kalau misalnya ada 11 elektron, di sini Na memiliki 11 elektron, penulisannya menjadi 2, 8, dan 1. Di mana kulit pertama 2, kulit kedua 8, dan kulit ketiga adalah 1. Nah, untuk konfigurasi Aufbau, kita berdasarkan ini diagram Aufbau-nya. Pada pertama ada 1S, kita tulis 1S. Kenapa 2? Karena 1S itu maksimal adalah 2 elektron. Ini cara penulisan elektronnya, di mana elektron ada di pangkatnya. Ini menunjukkan elektronnya. Setelah 1S, pindah ke tanda panah kedua, ketemunya adalah 2S, berarti ditulis 2S. 2 untuk elektron maksimal berarti sudah ada 4 elektron. Selanjutnya habis masuk ke tanda panah ketiga ada 2P. Masuk 2P dan 3S. Di sini 2P lalu 3S. Nah, ini kalau kita jumlahkan 2, 2, 6 sudah 10. Karena kita punya 11, berarti S yang paling terakhir hanya diisi oleh 1 elektron. Dalam penyusunan konfigurasi mekanika kuantum prinsip Aufbau ini, elektron hanya bisa diisi berdasarkan elektron maksimal. Tidak boleh melebihi elektron maksimal. Jadi ketika kita mempunyai orbital P itu maksimal 6, tidak boleh P diisi kita lebih dari 6. Misalnya kita isi dengan 7 itu tidak boleh, diisi dengan 8 juga tidak boleh. Jadi maksimal adalah elektron sesuai dengan orbitalnya. Nah, jika kita punya 25 elektron, ini masih sama urutannya dengan yang di atas. Nah, setelah 3S, kita akan masuk ke sini, ketemunya 3P, kita tuliskan 3P, lalu ada 4S, 4S habis, masuk ke yang ke sini, ada 3D. Ini dijumlahin, atasnya harus 25. 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, berarti 20, tambah 5 menjadi 25. Nah, untuk penyusunan konfigurasi Aufbau itu terdapat cara penyingkatan konfigurasi menggunakan golongan unsur 8A. Kenapa unsur golongan 8A? Karena pada golongan ini merupakan golongan dari unsur yang stabil, paling stabil dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Di sini ada He nomor kedua, Ne10, Al18, Kr36, Xc54, dan Rn86. Ini urutan setelah menggunakan unsur 8A ini. Jadi, kalau misalnya kita punya 25, kita cari golongan 8 yang nomor atomnya kurang dari 25. Jadi, kita harus menggunakan unsur golongan 8A yang memiliki nomor atom kurang dari elektron yang kita mau bikin konfigurasi. Jadi, sini kita pakai 18. Karena 25 nggak mungkin 36, berarti kita ambil yang kurang dari 25.
berarti 18 AR. Di sini ada 4S, berarti setelah AR kita tuliskan 4S. AR ada 4S. Nah, di sini 4S kenapa isinya 2? Karena sudah ada 18 elektron dengan 2, itu baru 20. Dan kita maunya 25. Setelah 4S, kenapa kita tulis 3D? Urutannya dari sini lagi. Di sini ada 4S, sudah habis, masuk ke tanda panah selanjutnya ada 3D. Makanya di sini 3D. Kenapa isinya 5? Karena dia 25. 18, 2, 20 dengan 5 menjadi 25. Nah, selanjutnya ada CU 29, sama menggunakan 18 dengan 2, 20. Berarti D-nya kita isi dengan 9 menjadi 29. Dan FR 87, 87 berarti dekatnya dengan RN 86. Ambil 7S, isinya 1, karena 86 tambah 1 sudah cukup menjadi 87. Selanjutnya ada SN, nomor atomnya 50. Kita pakainya 36. 50 itu nggak boleh 54 kan? Karena sudah melebihi. Jadi kita pakainya 36. Ada 5S, kita masukkan 5S. Habis 5S habis, kita masuk ke sini ada 4D. Tadi tuliskan 4D dan 5P. Nah, kalau kita jumlahin harusnya 50. 36 tambah 2, 38. 38 tambah 10, 48. 48 tambah 2 menjadi 50. Seperti itu. Nah, dalam konfigurasi mekanika kuantum, dalam menentukan golongan dan periode, itu kita melihat elektron pada orbital yang terakhir. Jika kita menemukan ada orbital S atau S dan P pada orbital terakhir, itu menunjukkan bahwa golongan utama atau golongan A. Sedangkan ketika kita menemukan orbital terakhir S dengan D, itu merupakan golongan transisi atau golongan B. Untuk menentukan golongan, itu bisa berdasarkan jumlah elektron valensi. Elektron itu dilihat dari pangkatnya, sedangkan periode kan berdasarkan kulit. Kulit itu menunjukkan angka depan, ditunjukkan oleh angka depannya. Angka depan yang terbesar mana, itu merupakan kulitnya atau periodenya. Nah, ini kita contoh, ini masih yang tadi ya. Berarti kita lihat paling terakhir ya. Untuk Na di sini ada 3S. Berarti di sini S, berarti golongannya utama tadi kalau S. Kita lihat pangkatnya 1, berarti dia golongan 1A. Periodenya 3 karena angka depannya 3. Nah, untuk Mn, di sini belakangnya 3D, berarti kita harus samakan dengan 4S. Berarti berdasarkan 4S2 dengan 3D5, berarti 5 dengan 2, pangkatnya ada 7, berarti golongan 7. Sedangkan S dengan D, itu berarti golongan B. Berarti di sini di golongan 7B. Periodenya 4, karena angka depannya ada 4 dengan 3, kita ambil yang terbesar. Kulit yang terbesar berarti 4. Ini sama dengan yang ini ya, berarti tetap 7B dan periode 4. Nah, ini ada 9 dengan 2. Ketika kita menemukan pada golongan B, S dengan D itu jumlahnya lebih dari 8, itu ada catatan khusus, dimana jika kita menemukan jumlahnya 8, 9, dan 10, itu menunjukkan bahwa unsur tersebut terdapat pada golongan 8B. Jika jumlahnya 11, berarti termasuk ke dalam 1B, sedangkan 12 berarti golongannya 2B. Di sini ada 2 dengan 9, jadi 11, berarti dia termasuk golongan 2B. Nah, periode 4, karena 4 dengan 3 kita ambil yang terbesar adalah 4. Nah, selanjutnya ada FR, S1 berarti S golongan A ya. 1 berarti dia 1A. Periodenya 7 karena angka depannya adalah 7 kulit ke 7. Nah, jika kita menemukan yang seperti ini, ada 5P. Sedangkan di sampingnya bukan S. Sedangkan yang kita tahu, P itu harus penentuan golongannya dengan P. P dengan S harusnya. Sedangkan sini adanya D. Ya, berarti ini anggap aja 4D dihilangkan dulu. Berarti kita ambil adalah 5S2. 5P2 dengan 5S2. Berarti di sini ada 2 dengan 2, berarti golongannya 4A. Periodenya 5 karena angka depannya 5. Oke, sekian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.